Sekarang kita akan berbicara tentang Bung Jamal Rahman dalam kapasitas beliau sebagai Ketua KPU Bola Mongondo Timur. Tentu berbeda jauh dengan Jamal Rahman yang dulu pernah bercita-cita sebagai seorang guru. Jamal Rahman yang kuliah dengan saya di jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya orang yang mungkin berkacamata kuda dalam menempuh suatu jenjang pendidikan. Saya mau jadi guru karena background orang tua saya juga di bidang pendidikan. Saya jadi guru, itu yang saya tempuh terus. Gitu. Nah, kesuksesan itu bukan ditentukan dari bagaimana kita langsung mencapainya, tapi bagaimana proses itu. Dan proses itu adalah kehidupan. Dan kehidupan itu sebenarnya adalah pendidikan yang kita lewati. Jadi kita bisa mendapatkan pelajaran dari proses kehidupan. Saya menempuh jalan hingga saat ini dengan proses sendiri, dan Bung Jamal pun menempuh proses yang berbeda hingga di posisi ini. Dan posisi ini saya tidak pernah pikirkan sebelumnya. Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi dosen karena target saya hanya jadi guru. Bung Jamal berpikir hanya ingin menjadi guru, tapi kemudian menjadi ketua KPU provinsi itu tidak pernah terbayangkan dulu ketika kita kuliah. Dan hari ini menjadi sebuah kenyataan. Kita ingin bertanya ke Bung Jamal, siapa yang berada di balik semua ini? Tentu selain Tuhan ya, selain Allah. Ada tokoh-tokoh, ada figur-figur, ada orang-orang yang kemudian sangat berperan penting dalam kesuksesan kita hari ini. Menurut Bung Jamal, siapa orang-orang itu? Tentunya orang-orang terdekat ya, keluarga saya terutama yang ya mungkin rata-rata orang mungkin akan menyebut yang pertama itu ibu, ya, mama. Nah, tapi memang kalau saya cerita, memang kalau ibu saya itu memang sampai sekarang ada cerita lucu sebetulnya. Waktu saya memutuskan untuk berhenti kuliah kan saya presentasi ke orang tua, menyampaikan bahwa saya ini bahasanya ke orang tua presentasi. Iya, presentasi saya mau berhenti kuliah. Bapak saya itu cuman manggut-manggut dan bertanya proyeksi Jamal apa kalau berhenti kuliah. Saya bilang saya mau jadi wartawan dan seniman waktu itu, karena kebetulan saya sudah berkesenian dari lulus SMA. Kemudian saya semester 1 sudah coba belajar tentang menjadi reporter waktu itu di salah satu radio di Manado. Nah, ketika presentasi ringan saja ke bapak, tapi ibu saya menangis. Menangisnya karena mama saya bilang bahwa Jamal ini mama mau jadi sarjana, karena yang bisa jadi sarjana itu cuma Jamal. Kita 4 bersaudara, 3 saya yang paling bungsu, paling adik. Nah, tiga bersaudara ini tidak kuliah. Jamal yang berarti kan tidak mungkin jadi sarjana kan? Jamal yang keempat, yang terakhir, anak paling terakhir, yang bungsu dan ada kuliah. Paling mungkin jadi sarjana kan saya. Yang 3 ini kan tidak mungkin jadi sarjana. Itu harapan seorang ibu. Harus jadi sarjana. Begitu. Menangis. Dan saya tetap mempresentasikan bahwa saya punya proyeksi sendiri tentang kehidupan, dan kemauan orang tua untuk saya kuliah sudah saya ikuti. Saya sudah kuliah dan ternyata saya memutuskan untuk tidak sampai sarjana. Begitu. Nah, dan waktu itu jadi wartawan. Pokoknya waktu itu bilang, pokoknya anak harus ada yang sarjana. Begitu. Karena dan yang paling mungkin sarjana itu yang kuliah kan cuma saya. Kemudian saya berhenti berarti patah. Harapan habis harapan untuk ada anak sarjana. Sampai sekarang pun ketika saya pulang ke rumah di Minut, di Minahasa Utara, di Kalawat, Kecamatan Kalawat, kan masih ada, sampai sekarang masih ada ibu saya, alhamdulillah sehat-sehat. Masih bertanya, kamu jadi sarjana kapan? Iya, saya bilang insya Allah. Kalau kan di KPU kan alhamdulillah sekarang sudah ada PKPU yang mengizinkan untuk kita menjalani perkuliahan dengan persyaratan harus mencantumkan rencana skripsinya itu berkaitan dengan kepemiluan untuk mengajukan izin. Masih ada keinginan mewujudkan? Insya Allah, insya Allah saya ingin untuk ibu saya. Makanya saya bilang orang yang paling berpengaruh itu yang paling pertama itu ibu saya, karena saya masih rasanya punya utang untuk menyelesaikan sarjana. Waktu itu sudah sempat ada sebetulnya tawaran-tawaran untuk sarjana tembak. Ya, langsung gitu ya. Ada yang sarjana tembak kan waktu yang kilat itu waktu itu. Cuman ternyata saya dengar soal akreditasi dan lain-lain ternyata bermasalah ya, banyak yang bermasalah kampus-kampus itu. Alhamdulillah saya tidak mengambil yang itu. Saya mau yang ambil yang
istilahnya reguler ya. Reguler. Yang memang kuliah. Kuliah. Iya, kuliah Ada benar. prosesnya kuliah. Iya. Saya juga beberapa kali diundang kasih seminar workshop di kampus segi pengalaman ya. Saya pernah di UNG, pernah diundang di Fakultas Teknik. Untuk Dosen berarti ya. mengajar misal kasih kuliah singkat tentang fotografi. Karena di situ kan ada mata kuliah fotografi di arsitek kalau nggak salah ya. Kemudian di Fakultas Sastra Unsrat. Kalau sekarang Fakultas Ilmu Budaya ya atau apa ya. Kalau dulu kan masih Fakultas Sastra, saya sempat diundang oleh kelompok mahasiswa yang penerimaan anggota unit UKM ya. Baru. Nah, saya memberikan materi di situ di kampus. Kemudian Unima pernah saya diundang oleh Dr. Kamajaya Alkatu, panel dengan beliau Bicara tentang pengalaman bersastra di luar kampus. Mereka kan bersastra di dalam kampus, anak-anak mahasiswa. Nah, Pak Dr. Kamajaya ingin mereka mendapatkan gambaran bagaimana Jamal mempelajari sastra dan terstruktur. Ternyata menurut kesimpulan Dr. Kamajaya, pembelajaran Jamal itu terstruktur. Tapi itu kesenian yang lain. Jangan dibahas boleh dulu kalau ya. kita bahas. Nanti kita bahas panjang yang boleh. lain. Saya siap. Kita masih bahas tentang yang pertama, orang tua. Yang tadi. Tokoh figur yang berpengaruh. Apa lagi? Ibu saya, kemudian tentu istri saya, kemudian Saya tunggu itu. Kalau sebut istri nanti keberapa nanti dikat. 2011 menjalani kehidupan berumah tangga dan sampai sekarang alhamdulillah berarti sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun dan kita mendapatkan rezeki dan amanah anak itu di tahun ke-7. Tahun ke-7 pernikahan. Iya. Cukup lama ya. Jadi anak itu Bapak tidak merasakan itu menanti. Alhamdulillah. 7 tahun. Karena saya mah sudah teruji. Jadi, nah itu kan namanya rezeki, yang tahu itu Allah, menempatkan di Iya. waktu kapan, Iya. di saat yang tepat Allah tahu Iya. itu. Jadi Betul. bukan sebenarnya tentang produktivitas laki-laki, bukan. Ini tentang Ada teman saya 11 tahun, ada yang 15 tahun menikah baru dapat Ya. diberi. namanya titipan itu disesuaikan dengan kehendak yang memberi titipan. Iya. Jadi bukan membuktikan kita hebat, Tuhan telah menentukan kapan, waktu, dan di mananya itu sudah diatur. Selain ibu, istri, anak, Ya, apakah anak menjadi inspirasi? saya mengikuti seleksi KPU itu ketika istri saya hamil bulan-bulan ke-8, bulan ke-9 mendekati anak saya lahir. Itu awal dibukanya seleksi. Prosesnya ketika saya mengikuti tes tertulis atau CAT, itu anak saya umur 5 hari. Jadi masih saya ini istilahnya bue-bue, sambil bue adek saya baca peraturan undang-undang. Pokoknya materi tes. Iya, saya baca itu sampai mimisan. Karena mengejar 600-an halaman Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Kalau saya malas baca pemilu. ratusan halaman itu. Nah, kita harus baca karena soal untuk CAT di situ semua. Memang berkeinginan 80. lulus, memang berkeinginan lulus. Bukan sekedar lulus, tapi saya istilahnya tidak mau malu begitu kan. Nanti ketahuan kalau CAT kan ketahuan nilainya. Kita 100 nomor waktu itu. Ada yang dapat poin 43 loh. Itu sarjana. Yang termuda itu, iya sarjana. Saya ingat itu yang untuk di Boltim itu ada. Tapi ini bukan berarti yang poin- tidak perlu sekolah ya. Ini bukan. Ini pengecualian. Karena Nah, saya- orang ini kan orang ini tidak dari 100 mungkin hanya ada 1. Lanjut. Nah, saya ranking 3 alhamdulillah CAT. Yang ranking 1, ranking 2-nya incumbent yang sudah 2 periode. Nah, saya belajar itu. Nah, itu kenangan waktu belajar itu sambil bue ade itu sampai mimisan karena memaksakan untuk 600 halaman di meskipun tidak dihafal ya. Tapi kan kita punya metode sendiri untuk bagaimana membaca sambil kita berdialog dengan bacaan itu. Jadi saya sambil membaca sambil memunculkan kasus-kasus. Oh, pasal ini bicara tentang kasus ini, pasal ini bicara tentang kasus ini, sehingga saya punya metode sendiri sebetulnya. Nanti ya. Iya. Sendiri nanti. Iya, cara belajar untuk mengingat begitu tanpa menghafal secara tekstual, tapi kita menghafal kontekstual. Jadi kita hadirkan kasus. Ada istilah saya.
Nah, saya lakukan itu dan berhasil mendapatkan ranking 3 dari belajar sambil BAD itu. Dan makanya menurut saya itu rezekinya. Kalau boleh saya katakan bahwa itu rezekinya anak saya. Saya berhasil jadi jadi anggota KPU, bahkan terpilih sebagai ketua. Itu memang Allah berikan momennya memang bersamaan ya, dan saya yakin itu ada rezekinya dia di dalamnya, karena kan anak ini kan saluran rezekinya lewat kita, karena dia belum bisa cari rezeki sendiri kan begitu. Nah itu menurut saya sangat berarti kehadirannya, selain kita menunggu 7 tahun. Istri, anak, siapa lagi? Kemudian ada sahabat saya yang memang sebut nama. Sahabat saya yang memang ini istilahnya kita pernah satu sekolah, satu asrama, satu kamar, satu bantal. Inisial. Pernah satu bangku tidurnya kita pernah tidur di di Manado, di Pasar 45 di TKB. Kita pernah mencari pengalaman itu, dan sampai sekarang itu masih kita tidur satu malam di TKB ada, kalau mungkin masih populer sekarang, loteng namanya, lorong tengah. Itu tempat yang lumayan angker, bukan angker karena ada setan, tapi karena di situ tempat orang minum-minum, tempat kita cari pengalaman. Kebetulan sahabat saya itu dia adalah seorang pendekar dulu. Dia pesilat, juara-juara, dia ikut Porda. Namanya Ramadan Mamangga. Masih ingat kan teman kita itu pesilat. Ya pesilat kan. Waktu itu juara-juara dia. Makanya dia bilang kalau mau latih nyali, orang tidur mau latihan, mau kasih berani kan. Saya penakut. Ya. Saya memang penakut. Sampai di kampus pun kita jadi berani karena ada Ramadan. Waktu itu mau berdebat dengan senior pun kita berani, karena kalau mau bakal lain nanti Ramadan yang mau maju. Kalau kita bakal lain mulu. Nanti kalau organisasi sama-sama. Tapi kalau di organisasi pelajar saya duluan ikut PI, Pelajar Islam Indonesia, kemudian Ramadan. Ramadan seangkatan dengan saya kalau di PI. Nah, berarti saya seniornya. Jadi itu ya, ibu, istri, anak, teman dekat ini, Ramadan. Ada lagi selain itu? Ya tentu banyak. Tapi di antara ini ada 4 orang ini. Jadi ternyata dalam kesuksesan seseorang itu bisa saya simpulkan dari pembicaraan kita ini. Saya tambah, kalau di bidang sastra ini penting sekali harus saya sebutkan, guru saya adalah Iver Dixon Tinungki. Bukan sarjana sastra juga. Beliau tidak sekolah sastra, sekolah FISIP kalau tidak salah, politik. Dia ilmunya di politik, tapi dia belajar sastra dan dia menjadi sastrawan nasional yang kebetulan tinggal di Manado. Betul. Jadi dia bukan Dixon Tinungki ya. Cukup populer juga. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa selain tadi perjalanan kehidupan, universitas kehidupan yang dijalani, belajar dari kehidupan yang sebenarnya, belajar dari kenyataan, kemudian kita bisa menjadi guru kehidupan. Ternyata ada orang-orang yang banyak berpengaruh, memberikan pengaruh penting dalam kesuksesan. Yang pertama yang harus kita sadari bersama bahwa peran orang tua itu penting, apalagi seorang ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda sudah menikah, peran istri itu sangat penting, menjadi motivasi, menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Ada anak, ya. Kalau sebagai anak adalah yang figur yang bisa menjadi semangat ketika kita jatuh. Anak itu penting. Anak punya rezeki melalui kita. Yang berikutnya, keempat, adalah sahabat. Ada sahabat yang berada di kampung kita, di saat kita senang, di saat kita sedih, mereka bersama dengan kita. Oleh karena itu, sebagai pesan akhir dari video ini adalah ingat orang tua, jasa besar orang tua, peran istri, pasangan kita, ada anak di sana, dan jangan lupakan persahabatan. Itu dulu dari saya Mardan Umar bersama Jamal Rahman. Mohon pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.